Ini sesuai judul ya Pak. Iran atau Israel yang menang? Kalau saya, karena saya mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, jawaban saya tentu Israel yang menang. Israel menang karena satu, Israel hanya menyasar target khusus, spesifik saja. Tidak membabi buta seperti yang dilakukan oleh Iran. Iran merudal secara acak. Warga sipil kena, rumah orang kena, rumah sakit Soroka di kota Beersheba, itu kota Arab dan Yahudi di Israel Selatan, di Gurun Negev, ini juga kena. Rumah sakit. Lalu masjid di Haifa, Al-Jarinah, itu juga kena. Israel hanya menyerang aset militer dari Garda Revolusi Iran. Misalnya yang diserang adalah kantor intelijen di kota Teheran. Peluncur rudal karena mau menembakkan ke Israel. Dan tentu saja fasilitas nuklirnya. Jadi intinya Israel bukan membabi buta. Nah, target Israel atau tujuan perang dari Israel sudah tercapai dalam waktu 12 hari. Di masa modern, saya bukan ahli militer. Tetapi saya percaya apa yang terjadi perang Israel dan Iran saat ini, itu akan menjadi kajian para pakar militer. Kenapa? Karena Israel berhasil. Mohon maaf, saya minta izin supaya suami saya bisa merekam. Saya minta izin supaya suami saya bisa merekam. Karena ini tidak live soalnya. Saya takut omongan saya dipotong. Mohon maaf. Hanya untuk saya saja, bukan semua ya. Nah, dalam waktu 12 hari, Israel bisa menguasai 25 provinsi dari 31 provinsi di Iran. Tadi Pak Irfan sudah bilang, gede banget Iran. Jumlah penduduk 90 dengan luas 1,6 juta kilometer persegi. Tapi angkatan udara Israel bisa terbang bolak-balik Teheran, Yerusalem, Teheran. Dalam waktu 12 hari. Apa yang dilakukan dalam jarak panjang 1.800 km tersebut? Mereka itu enggak ditembak sama sekali loh, puji Tuhan. Oleh angkatan udaranya Iran. Tidak ada balasan signifikan kecuali ada 4 drone Israel yang ditembak jatuh. Saya bukan orang yang mengglorifikasi perang. Jumlah yang mati mau 1 mau 1000 itu manusia. Nyawa manusia yang harus ditangisi. Karena itulah orang Yahudi sangat menghormati nyawa. Ketika mereka mau menyerang, juru bicara IDF dalam bahasa Parsi, dia menyampaikan perintah mengevakuasi. Apa yang dievakuasi? Tentu saja warga yang berada di dekat situs yang akan dihancurkan. Kalau dekat pangkalan militer tentu harus evakuasi. Itu cara mereka mengurangi kolateral dampak bahayanya. Saya tidak setuju ketika Pak Irfan mengatakan Israel perang demi mendatangkan Mesias. Tidak. Mesias sudah ditulis di Alkitab, Alkitab orang Yahudi, Perjanjian Lama, sama dengan Alkitab saya orang Kristen. Jadi nggak ada perbedaan. Dan itu sudah ditulis bahwa suatu saat nanti di akhir zaman Mesias akan datang. Tanda-tandanya apa? Akan ada deru perang, akan ada masa kelaparan, akan ada masa wabah. Tetapi Israel justru menjadi korban perang. Makanya kalau kita baca, saya tidak mau masuk ke dalam agama. Tetapi justru sebaliknya Israel akan menjadi korban. Bukan Israel yang menyerang.
perlu saya infokan kepada Bapak Ibu semua. Pak Karni izin. Israel punya satu doktrin namanya doktrin Begin. Yakni setiap negara musuh yang punya senjata nuklir, maka mereka berhak, ini keputusan Israel ya Pak, mereka berhak mengambil langkah. Contoh, reaktor nuklir Irak yang dibangun dengan bantuan ilmuwan Prancis. Zaman Presiden Jacques Chirac, makanya namanya Ozirak. Operasinya namanya Operasi Opera, yang dikenal sebagai Operasi Osirak. Pesawat Israel, itu tahun 1981, bisa terbang dari Israel ke Irak tanpa ketahuan. Menghancurkan reaktor nuklir. Lalu apa yang terjadi di Suriah? 2006 atau 2007 sama, ada reaktor nuklir juga. Dihancurkan Israel. Jadi ketika Iran dikabarkan oleh Badan Energi Atom Internasional pada 17 Mei 2025, Iran sudah berhasil mempunyai 408 kilo uranium yang diperkaya 60% uraniumnya, itu bisa bikin bom atom sekitar 9 sampai 10. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Dari video yang sudah barusan kita saksikan, mari kita lihat apa saja yang menjadi tanggapan masyarakat Indonesia di dalam kolom komentar. Kita akan buka satu persatu. Jika Anda juga setuju dengan pendapat mereka, boleh komentar di kolom komentar. Pernyataan memang menyakitkan, semoga bangsaku sadar tidak usah minyak-minyak, berdoa untuk kebaikan Indonesia. Dalam perang yang menang adalah pemungut donasi berkedok kemanusiaan. Kelas bangga sampai izin minta rekam takut dicurangi. HWKWK karena habis. Tuhan Yesus menyertaimu selalu. Ibu Monik terus nyatakan kebenaran kepada orang pembenci Israel. Kami dari desa Seponjok mengucapkan sebanyak terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Amang Sabam Sinaga. Memang Iran selalu teriak dead Israel, dead Amerika, itu aja setiap periode militer. Konflik di Palestina sangat kompleks, isu agama digunakan oleh orang-orang tertentu, kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk mencari keuntungan. Saya yakin umat Islam yang sudah pernah ke Israel melakukan ziarah-ziarah rohani tahu bahwa apa yang diisukan di Indonesia ternyata tidak sesuai fakta yang ada di sana. Kalau saya nonton ini cukup dengarkan omongannya, selebihnya mendoakan negara kita ini biar maju dan sejahtera, cocok. Kalau perang melawan Israel, yang menang adalah media, para pengamat dan pendukung Konoha. Bu Monik terus maju, jangan menyerah, suarakan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati ibu, bapak dan anak. Jangan takut orang mau bicara apa, kebenaran pasti terungkap. Siapa yang jahat dan kotor pikirannya. Pendukung selalu mengatakan baik apapun yang dilakukan yang didukung. Udah, Indonesia nggak usah ngurusin peperangan Iran Amerika, ikut perang tujuannya bisnis minyak dan kepentingan lain. Kita aja warganya banyak yang lapar, banyak ada yang masih nganggur, itu aja benahi dulu. Negeri ini kita selalu sibuk ngurusin orang yang nggak penting, malah kita lupa bahwa masyarakat kita mereka berperang melawan kemiskinan, melawan rasa lapar, melawan karena capek nunggu dapat kerja. Udah Indonesia harus fokus majukan warganya, biar perang urusan negara yang berkonflik saja. Israel sudah menang dan terus menang, amin. Puji Tuhan, Ibu Monik sudah menjadi saksi bagi orang Indonesia. Salut, Tuhan Yesus memberkati. Semangat Mbak Monik. Ibu Monik luar biasa, bicara sesuai data. Hanya pribadi berkeyakinan bahwa semua masalah yang selalu terjadi di kawasan Timur Tengah sudah terdeteksi ribuan tahun sebelumnya melalui mimpi seorang yang bernama Yakub atau Jacob yang diberi nama oleh Alfa dan Omega, kemudian sebagai Israel. Pada saat mimpi di Betel tempat terbuka terbantalkan batu. Hal itu pertanda multidimensi dalam dunia nyata sepanjang sejarah bumi. Benar, ibu saya Katolik tidak pernah membenci Iran dan Gaza. Tapi sampai nangis melihat negara yang perang, tapi Indonesia membela yang sebelah saja. Salam maras. Nuklir Iran harus diperbanyak untuk menjaga kedaulatan negaranya. Emang udah tanda-tanda akhir zaman. Luar biasa, Bu Monik sangat cerdas, Tuhan memberkati.
Terus ibu semangat mencerah dan sangat jelas apa yang ibu ceritakan tanpa mengarang cerita, dan ada juga datanya. Tidak ada karang-karang, ini baru wartawan sesungguhnya. Oh. Dengan doa semoga menyertaimu, amin. Orang Indo kebanyakan bahwa perang itu adalah perang agama. Dikit-dikit dikaitkan agama. Makanya mereka itu banyak bodohnya daripada yang pintar. Malu dikit lah. Puji Tuhan. Hebat Bu, saya sangat senang Anda sangat pintar. Anda diberkati Tuhan Yesus. Semoga Tuhan memberkati Bu. Terima kasih Bu Monik menyuarakan tentang bangsa Israel. Bangsa yang diberkati Tuhan, saya selalu Bu Monik. Tuhan Yesus selalu menyertai Ibu Monik untuk menyuarakan kebenaran. Amin. Saya setuju dengan dan mendukung argumentasi Ibu Monik. Terima kasih untuk Ibu Monik sebagai perwakilan dari suara hati orang Kristen yang selalu menginginkan kedamaian dan cinta kasih terhadap sesama. Edukasi apa doktrin agar bela Israel? Oke Bu Monik, mantap. God bless Israel, amin. Ngobrol sama Tungku baru cocok. Kenapa bangsa lain gak boleh punya nuklir sementara Israel AS boleh punya nuklir? Capek deh. Mantap Bu pencerahannya. Tuhan Yesus memberkatimu Mama. Salam dari NTT Roti Nandau. Dan saya mau mengedukasi rakyat Indonesia betapa si Monik ini lancar berbicara operasi militer maupun dinas rahasia Israel yang rakyat Israel sendiri pun tidak tahu. Tuhan memberkatimu Bu Monik, tetap katakan kebenaran walau itu pahit. Orang kayak gini diundang. Ibu Monik, kamu kok cantik dan pintar bicara. Gajah tak pernah menembak wanita hamil Israel. Gajah beda dengan Israel. Mantap Hamas. Bagus atas penjelasannya biar orang-orang memahami kenapa Hamas perang melawan Israel. Hamas perang tidak membabi buta. Jos Hamas GBU Gajah. Teriakan seperti itu adalah ciri-ciri umat negara yang berniat melakukan genosida. Jumlah kematian Israel hanya 35, itu pun masyarakat sipil. Kematian Iran 600 orang termasuk petinggi-petinggi paling berpengaruh di Iran. Jadi kemenangan Israel sangat-sangat telat 100%. Semangat Ibu Monik, kebenaran di atas kebenaran. Tuhan memberkatimu setiap persoalan. Ini orang membutakan orang, lihat di Palestina dibunuh anak gak berdosa, dasar. Nyawa manusia gajah yang harus dihargai. TV One salah panggil kali ini. Nanti Bu Monik ini tidak akan dipanggil lagi wawancara. God bless you Bu Monik. Apa yang mau diteriakan sudah jelas Iran menang. Iranlah yang menang. Bu Monik mata-mata Israel kali ya. Kenapa tinggal di Indonesia? Tetap semangat Ibu Monik. Monik, apa-apa kamu gak punya mata. Argumentasinya selalu dimulai dengan menurut saya itu bukan dikulas tapi niat mempengaruhi agar orang lain sejalan dengan cara berpikirnya walaupun fakta menunjukkan sebaliknya. Kacau tante, kalau Israel boleh punya senjata nuklir, mengapa Iran gak boleh? Maju terus Bu Monik. Iran hanya bertahan, Iran tidak memulai. Israel dan Amerika yang memulai perang. Iran punya nuklir karena Iran negara berdaulat. Di Palestina itu siapa yang jadi korban? Punya mata enggak Nek? Sakit perempuan ini. Lanjut Bu Monik. Aneh-aneh saja nih orang yang iyalah Iran gak punya salah, masa harus teriak-teriak matilah Iran. Iran menyerang Israel karena didahului sama Israel. Kenapa Israel menyerang Iran? Tepat sasaran karena Israel punya intelijen yang sangat terorganisir. Iran kan menyerang Israel gak pakai intelijen, melacaknya hanya menggunakan radar. Bu Monik ngotot terus belain Israel padahal semua presiden Indonesia belain Palestina. Kenapa enggak sekalian aja tinggal di Israel? Ya rakyat Amerika, Eropa pada demo belain Palestina karena matanya melek. Rakyat sipil Palestina banyak yang mati korban kebiadaban Israel. Si Monik masih aja belain Israel, merasa paling mengerti sejarah. Dajjal laknatullah. Palestina sudah tidak bersenjata. Makanan tidak ada, rumah hancur, anak saudara, ayah, ibu mati dibantai. Itu yang ngelakuin Israel, melarang bantuin internasional itu juga yang ngelakuin Israel. Mau nyalain siapa lagi? Mau nyalain Papua? Ya nggak mungkin lah, tobat bibi tobat.